Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Monika dengan NIM F1E11989, Prodi Sistem Informasi Universitas Jambi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan implementasi metode masalah transportasi. Model transportasi. Model transportasi merupakan salah satu kasus khusus dari persoalan program linear. Model ini digunakan untuk menentukan jalur distribusi yang efektif dari sumber tempat tujuan dengan biaya yang optimal, atau dalam artian biaya yang minimum. Langkah algoritma transportasi. Secara umum, penyelesaian masalah transportasi terbagi 4. Yang pertama adalah membuat tabel, membuat model dan tabel. Jadi, ketika ada sebuah masalah transportasi yang umumnya berbentuk cerita, kita harus membuatnya menjadi model matematika dan tabelnya juga seperti apa. Nah, selanjutnya setelah ada model dan tabel, kita harus melakukan atau membuat atau mencari sebuah solusi awal yang visible atau disebut juga program awal. Ini yang bertujuan untuk memperoleh solusi awal yang visible. Kemudian ada langkah ketiga. Ketika kita sudah mendapatkan solusi awal ini yang visible, maka tugas kita adalah selanjutnya menguji apakah solusi awal tersebut yang didapat itu sudah optimum atau belum. Jika sudah selesai penyelesaiannya sampai di situ. Tetapi jika belum, maka dilakukan perbaikan program, yaitu di langkah keempat. Contoh permasalahan transportasi. Sebuah pabrik sari roti memiliki 4 buah gudang penyimpanan, yaitu gudang 1, G2, G3, dan G4. Di sini saya buat diagramnya yang terletak di lokasi yang berbeda. Pabrik roti ini mempunyai 5 agen penyalur, yaitu distributor 1, distributor 2, distributor 3, D4, dan D5. Di sini saya buat distributornya. Di 5 kota yang berbeda, 1, 2, 3, 4, 5. Pada suatu periode waktu, masing-masing gudang berturut-turut menyimpan 900, 540, 810, dan 990 buah roti. Sementara, agen penyalur berturut-turut memesan 360, 720, 540, 900, dan juga 720 buah roti. Biaya pengiriman sari roti dari satu gudang ke satu agen disajikan pada tabel berikut. Pabrik menghendaki semua roti terkirim dan semua permintaan agen terpenuhi dengan biaya serendah mungkin. Tentukan solusi optimal biaya pengiriman. Di sini kita dapatkan datanya, gudang 1 ini memiliki kapasitas sebesar 900 di gedung G1, 900 di G1, kemudian 540 di G2, 810 di G3, dan 990 di gudang keempat. Sementara permintaan dari masing-masing agen, yaitu distributor 1 minta 360, kemudian D2 meminta 720, D3 540, dan D4 900, serta D5 yaitu 720. Nah, secara garis besar langkah-langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Berikut ini adalah tabel contoh permasalahan transportasi yang tadi saya baca. Di sini pada tabel ini terdapat tujuan dan juga asal. Tujuan D1, D2, D3, D4, D5 ini sebagai agen. Kemudian G1, G2, G3 ini di kolom ini sebagai gudang. Kapasitas ini gudang 1 memiliki kapasitas sebesar 900, gudang 2 sebesar 540, gudang 3 sebesar 810, dan gudang keempat 990. Sedangkan permintaan dari masing-masing agen yaitu D1 360, D2 720, D3 540, dan D4 900, D5 720. Nah, bagaimana secara garis besar penyelesaiannya? Yaitu pertama ada program awal. Program awal ini ada dua metode. Yang pertama ada metode Northwest Corner. Yang kedua ada metode PAM atau penalti. Sedangkan di tahap yang ketiga atau pengujian terdapat dua metode juga. Yang pertama ada metode stepping stone dan yang kedua ada metode MODI. Kita masuk ke program awal. Metode Northwest Corner atau NWC dan metode PAM atau penalti. Ada yang harus diingat dari sini adalah jumlah sel yang terisi yaitu harus jumlahnya sama dengan jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Jika kurang dari jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1, maka solusi awal tersebut disebut tidak visible. Kemudian kita lanjut ke metode pertama yaitu NWC. Seperti apa langkah penyelesaiannya sudah saya tuliskan di sini. Yang pertama, kotak pertama yang harus diisi adalah sel sebelah barat laut atau pojok kiri atas. Sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Nah, langkah pertama ini bahwasanya dia harus diisi dari pojok kiri atas. Yaitu kemudian langkah kedua, geser satu sel ke kanan dan ke bawah, tergantung baris atau kolom yang mana yang belum penuh. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai kebutuhan terpenuhi. Nah, di sini saya sudah memakai soal yang tadi ya. Awal jadi kita tugasnya mencari nilai X mana yang pertama yang harus diisi. Sebelah kiri berarti yang ini yang harus kita isi ya. Kita lihat pada sel ini pada gudang 1 memiliki kapasitas 900. Sedangkan permintaan dari agen yaitu 360. Kita lihat jika kapasitasnya 900 dan di bawah 360, mungkin nggak kalau kita mengisi 900 di sini? Tidak mungkin, karena jika kita mengisi 900 di sini, maka akan melebihi permintaan dari agen tersebut. Maka kita harus isi dengan bilangan yang kecil, yaitu kita isi dengan 360. Ini sudah saya isi. Kemudian geser satu sel kanan ke bawah tergantung baris atau kolom mana yang belum penuh. Karena di sini kolomnya sudah terpenuhi, jadi ini tidak bisa kita isikan lagi.
kita geser ke kanan. Kemudian di kanan yaitu kita lihat kapasitas yang di kanan 900 dan di bawah 720. Bisa nggak kita isi 720? Kalau kita isi 720, tidak bisa karena kapasitas ini 900. Sedangkan kita sudah menggunakan dari 360, 900 dari 360 ini. Jadi kita isikan 540. Kemudian karena di sini sudah penuh baris pertama, jadi ini tidak bisa diisikan lagi. Kemudian kita ke bawah, yaitu kolom kedua, baris kedua. Di sini kapasitasnya 540 dan juga perintahnya 720. Jumlah perintahnya 720 dikurang 540, tersisa 180 lagi. Sedangkan ini kapasitasnya masih banyak. Jadi kita isi sisa dari permintaan. Kita isi 160. Kemudian ini sudah penuh kolomnya. Kemudian kita geser ke kanan. Yaitu 360 sudah saya isikan. Kita ulangi semua langkah-langkah ini sampai semua kebutuhan terpenuhi. Di sini saya sudah isi semua sel-sel yang dibutuhkan. Dan saya mendapatkan solusi awal dengan metode NWC, yaitu nilai Z sama dengan 360 dikali 30. 360 dikali 30 ditambah 540 dikali 2 ditambah 180 dikali 14 ditambah 360 kali 14 dan 180 kali 12. Next 630 kali 12. Kemudian 270 kali 18 dan yang terakhir 720 dikali 24. Dan hasilnya yaitu 51.300. Kemudian selanjutnya kita akan ke langkah metode selanjutnya, yaitu yang kedua, ada cara yang lebih rumit daripada yang sebelumnya. Hanya saja nilai Z yang didapatkan nanti akan lebih mendekati dibandingkan dengan nilai yang sebelumnya. Langkah-langkahnya sini sudah saya tulis. Metode pump atau penalti. Yang pertama, carilah selisih dua biaya pengiriman terkecil dari setiap baris dan kolom. Kemudian pilih baris dan kolom dengan selisih biaya terbesar. Jika ada dua yang terbesar yang sama, maka bisa dipilih sembarang. Yang ketiga, pada baris kolom yang terpilih, isilah sel dengan biaya pengiriman terkecil dengan isi yang sebesar-besarnya. Kemudian yang terakhir, ulangi langkah 1 sampai persediaan habis dan kebutuhan terpenuhi. Untuk metode pump ini atau penalti, di sebelah paling kanan saya tambahkan kolom selisih biaya. Dan yang di kolom paling bawah saya tambahkan selisih biaya juga untuk jumlahnya. Oke, sekarang kita bergerak dari baris pertama. Kita cari dua biaya transportasi yang paling kecil. Yang paling kecil di sini ada 2 dan 12.
Selisih dari biaya tersebut yaitu 10. Kemudian kita cari di baris kedua. Ada 2 dan juga ada 8. 8 dikurang 2 yaitu 6. Kemudian di baris ketiga ada 2 dan ada 12, yaitu selisih biayanya 10. Kemudian di baris keempat ada 8 dan ada 10, selisih biayanya 2. Begitu pula kita lihat ke kolom. Selisih biayanya 6, 8 dan 2. Kemudian di sini selisih biayanya ada 2 dan 14. Selisihnya 12. Kemudian di distributor 3 selisih biayanya ada 12 dan 14 yaitu 2. Di agen 4 selisih biayanya 4. Di agen 5 selisih biayanya 14. Begitu pula seterusnya sampai kebutuhan terpenuhi. Di sini sudah saya tuliskan semuanya. Nah, yang bertanda merah ini merupakan biaya yang terpilih. Misal ini yang paling besar ini 14 pada baris pertama dan kolom pertama. Nah, baris 14 ini di kolom ke-4. Kita isikan di sini dengan bilangan yang sebesar-besarnya. Saya isikan dengan 540. Dan kapasitasnya sudah penuh. Berarti di sini tidak bisa diisikan lagi. Begitu pula seterusnya. Di sini tabelnya sudah saya jabarkan. Yang hasilnya yaitu 720 di agen 2, di 180 di agen 4, 540 di agen 5, 270 di agen 4, dan 150 di agen 5, 540 di agen 3, dan 450 di agen keempat. Jadi, solusi awal dengan metode FAM menghasilkan nilai Z sebagai berikut. 720 dikali 2 ditambah 180 dikali 12, ditambah 540 dikali 2, ditambah 360 dikali 2, ditambah 270 dikali 12, ditambah 180 dikali 16, dan ditambah 450 dikali 18. Hasilnya Z sama dengan Rp25.020. Selanjutnya ada optimalisasi program atau pengujian. Yang pertama ada metode stepping stone, yang kedua ada metode Modi. Metode stepping stone. Di sini saya sudah menuliskan langkah-langkahnya dari metode stepping stone. Inti dari metode stepping stone ini adalah kita akan mencari nilai OC, atau opportunity cost yang dari tiap-tiap sel kosong dengan cara membuat loop atau jalur tertutup. Baiklah, kita akan langsung saja masuk ke contoh soal.
hafal. Metode stepping stone. Di sini saya tuliskan tabel solusi awal yang diperoleh dari metode PAM atau penalti. Jadi sebelumnya untuk mencari OC, kita bisa menggunakan solusi awal yang dari mana saja ya. Jadi tidak harus dari metode PAM atau penalti. Yang mana saja bisa. Tapi yang akan saya jelaskan kali ini adalah metode dengan solusi awal dengan metode PAM atau penalti. Kemudian langkah pertama yaitu di sini kita belajar tentang mencari OC. Untuk mengetahui apakah sebuah solusi awal sudah optimal atau belum, diperiksa OC-nya dari setiap sel kosong. Jika masih ada OC yang kecil dari 0, artinya program tersebut belum optimal. Cara mencari OC dilakukan dengan membuat loop dari sel kosong tersebut melalui sel-sel yang terisi menuju kembali ke sel yang kosong tadi. Jadi kita buat loop tertutupnya ya. Di sini sel kosong yang pertama ada baris pertama, kolom pertama. Sini ya. Kemudian kita cari untuk loopingnya, yaitu dari X1 kemudian lanjut ke X1.4. Ntar saya tuliskan garisnya 1.4, kemudian ke X1 X4.4, kemudian lanjut ke X3.1, kemudian kembali ke awal. Ini adalah looping, contoh loopingnya. Kemudian setelah looping jadi terbentuk, kita akan memberikan tanda plus dan minus secara bergantian. Dimulai dari sel kosongnya. Di sini sel kosongnya yaitu plus, di sini minus, di sini plus, di sini minus. Nah, setelah kita beri tanda, kita hitung OC atau opportunity cost-nya dengan cara menjumlahkan biaya transportasi yang ada pada pojok-pojok tersebut sesuai tandanya. Yang pertama ada 30, yaitu 30 dikurang 12, tanda yang negatif ya, ditambah 12 dikurang 2, hasilnya 28. Begitu pula seterusnya, X1.3, X1.5, X2.1, X2.2, X2.3, X23, X24, X32, X33, X41, X42, dan X45. Kesimpulan yang saya dapatkan yaitu karena tidak ada nilai OC yang negatif, maka tabel ini sudah optimal dengan total cost Rp25.020. Selanjutnya, kita akan beralih ke metode MODI. Di sini saya sudah tuliskan langkah penyelesaiannya. Yang pertama, tentukan bilangan dari baris B dan bilangan kolom K untuk setiap sel yang terisi yang memenuhi hubungan CIJ dan BI ditambah KJ.
Setelah semua persamaan dari sel-sel terisi telah tertulis, tetap BI sama dengan 0, kemudian cari semua BI dan K1 untuk semua sel terisi. Yang kedua, menghitung OC setiap sel kosong dengan rumus OC I1 IJ sama dengan C IJ dikurang B I ditambah KJ. Jika masih ada nilai OC lebih kecil dari 0 pada sel kosong, artinya program tersebut belum optimal. Kemudian pilih nilai OC yang paling negatif, kemudian lakukan perbaikan program seperti metode stepping stone. Oke. Sudah saya jelaskan salah satu metode pengujian, yaitu di sini saya menggunakan tabel solusi awal dengan metode FAM atau penalti. Di sini saya sudah menyalinkan tabelnya sama seperti metode stepping stone tersebut. Untuk mengetahui apakah sebuah solusi awal optimal atau belum, diperiksa OC dari setiap sel kosong. Jika masih ada OC, berarti OC yang negatif atau kecil dari 0, berarti belum optimal. Cara merisaknya yaitu dengan rumus berikut. Kemudian pada baris 1, baris 2, baris 1, kolom kedua, yaitu C12. Sini saya tulis sel isi kedua. Kemudian ada baris pertama, kolom keempat, baris kedua, kolom kelima, kemudian baris ketiga, kolom ke-1, dan baris ke-4, kolom 3, baris ke-4, baris 4, kolom ketiga, dan baris 4, kolom ke-4. Kita di sini tidak mengetahui nilai B, banyak nilai yang tidak diketahui, maka di sini B1 kita anggap sama dengan 0. Berarti C12 yaitu ini ada 2 sama dengan B1 kita ibaratkan dengan 0 ditambah K2, karena kita tidak tahu nilai K2. Jadi kita dapat begitu pula seterusnya. Kemudian kita dapatkan K2 sama dengan 2, K4 sama dengan 12, B2 sama dengan min 14, dan K1 sama dengan 2. B3 sama dengan 0, K5 sama dengan 16, dan K3 sama dengan 4, B4 sama dengan 6. Kemudian kita mencari nilai OC-nya. Tadi kita sudah dapatkan nilai B dan nilai K. Jadi di tabel sisi kanan saya tambahkan kolom B, dan juga di baris paling bawah saya tambahkan kolom K. Kemudian kita masukkan rumus. Yang pertama, C1 titik 1 dikurang B1 ditambah K1. 30 dikurang 0, B1 jadi 0, ditambah 2. Jadi kita dapatkan K-nya sama dengan 2. Sama dengan OC-nya 28. Kemudian 1.3, C1.3 dikurang B1 ditambah K3. Kita hapus dulu. 3 sama dengan 18 dikurang 0 ditambah K3. Ini K3 sama dengan OC-nya 14. Kemudian baris 1 sel 1.5, C15, B1 ditambah K5 sama dengan C15 yaitu 20. Kemudian dikurang 0 ditambah 16 dan dapat hasil OC-nya 4. Begitu pula seterusnya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah karena tidak ada nilai opportunity cost atau OC yang negatif,
maka tablet ini sudah optimal dengan total cost 25.020. Karena sih tidak ada OC yang nilainya negatif ya, positif semua, lebih besar daripada 0. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.